belajar tentang gaya momen. Oke? Biasa disebut gaya Torka. Pernah ngerti belum itu, Laskar? Belum sih. Belum, tapi oke. Coba kamu lihat benda ini ya. Ini boketnya. Ada nggak titik seimbangnya? Ada. Kita coba cari titik seimbangnya ya. Ini seimbang kan? Dikit lagi. Beratnya sama. Ya. Kamu? Ya. Ya, sama. Jadi kalau ini dikumpulin nih sebelah kiri, kira-kira titik masanya ada di tengah kan? Ya kan? Ditarik gravitasi jadi gaya beratnya yang sebelah kiri. Ini pun begitu. Ditarik gravitasi gaya beratnya, tapi sama gaya beratnya, ya. Oke? Dia seimbang. Tapi apa yang terjadi kalau dikasih beban di sini? Jatuh kan? Hah? Jatuh. Kalau bebannya di sini sama, jatuh nggak? Di sini juga ada. Jadi di sini dikasih ini, di sini dikasih ini. Enggak. Hah? Yakin nggak? Dia tergantung jaraknya dong. Karena ini kayak engsel, di tengah ini bisa muter. Ada titik rotasi namanya kalau di fisika. Oke? Kayak engsel pintu pernah kan? Ya kan? Itu kayak engsel juga di sini, kayak mainan waktu kalian kecil tuh. Oke? Nah, kalau ditaruh beban di sini, terus ditaruh beban yang sama beratnya di sini, sama bendanya, oke? Tergantung kalian letakkan di mana kan jaraknya. Kalau misalnya ini ditaruh di ujung sini, terus yang satu lagi ditaruh di ujungnya, kira-kira seimbang nggak? Satu ditaruh di sini, bendanya sama, beratnya sama. Satu ditaruh di sini, beratnya sama, bendanya sama. Seimbang. Seimbang nggak? Seimbang. Masa? Yakin seimbang? Beratnya. Mau coba jatuh nih. Ini jaraknya lebih panjang kan? Ini lebih pendek kan? Kalau dikasih benda walaupun sama berat, dia kan kemana gerakannya? Itu yang panjang. Ke yang panjang. Bener gak? Hah? Iya. Atau ke yang sini? Kayak panjang. Ke yang panjang. Kalau beratnya ini ke yang panjang. Apa itu? Itu yang disebut di fisika momen. Oke? Efek momen atau efek Torka. Orang fisika sebutnya momen atau Torka. Ya. Jadi kalau ada gaya diberikan, sementara ada titik rotasi, oke? Maka ada efek tambahan yang disebut momen atau Torka. Itu seperti kalau bahasa Indonesianya daya putar. Kemampuan dia untuk memutar. Bisa bayangin nggak? Kalau misalnya gayanya ditaruh dari sini nih, kamu dorong ini ke sini, ya, ada torkanya nggak? Dia akan geser kan? Dia akan geser begini kan? Tidak muter kan? Jadi kalau gaya yang diberikan ke sini, sementara titik putar di sini, ya, tidak akan ada torka. Kalau gaya dari sini juga nggak akan ada daya torka. Torka itu terjadi kalau gaya yang diberikan itu ada sudutnya terhadap titik rotasi terhadap posisi gaya itu. Misalnya, kalau ditaruh benda di sini, kan ada sudutnya kan? Gayanya ke sini kan? Ya. Ya, sudutnya 90 derajat. Tapi kalau di sini sudutnya 0 kan? Ya. Jadi nggak ada gayanya. Jadi menarik nih gaya Torka. Pertama, tadi Raffi bilang kalau dia lebih panjang, dia lebih jatuh kan? Artinya gaya Torka ini tergantung jarak dari titik sumbu rotasi ke titik gaya. Kalau ditaruh di sini kan titik gayanya di sini kan? Kalau ditaruh di sini kan titik gayanya di sini kan? Jadi dia tergantung jaraknya. Makin jauh jaraknya, makin besar gaya torkanya, gaya muternya, ya, atau momennya. Makin pendek, makin kecil gaya momennya, walaupun bendanya sama. Oke? Jadi gaya torka itu tergantung jaraknya
Dan tergantung sudutnya. Kenapa? Karena waktu tadi didorong dari sini nggak ada efeknya tuh terhadap puter, ya, paling geser, ya. Cuma karena dia bergeser, titik tengahnya jadi di sini tetap akan jatuh karena massa di sini lebih besar. Udah nggak imbang kayak tadi di sini, ya kan? Oke? So itu yang kita kenal dengan gaya torka atau momen. Coba kamu misalnya buka pintu ya. Buka pintu misalnya, pintu itu kayak gimana sih? Kayak gini kan? Ini pintu lagi ketutup. Terus kalau kamu buka, itu kan kamu tariknya kemana? Sini kan? Ya nggak? Bisa nggak kamu buka pintu, kamu dorongnya dari sini? Nggak kebuka pintunya. Bisa nggak kamu nariknya ke sini? Bisa nggak ke sini? Enggak. Misalnya ini arah kamu narik ya, bisa nggak kamu arah nariknya ke sini? Kebuka nggak pintunya? Bisa nggak ke sini? Kebuka nggak? Enggak. Kata siapa? Bisa. Kamu kan nariknya ke sini. Kebuka kan? Buka. Kalau dia ke sini kamu nariknya? Buka. Buka tapi lebih berat. Oke? Jadi waktu dia muter itu kita sebut karena torka atau momen ya. Jadi momen itu juga terpengaruh sama sudut gaya ini. Yang paling besar di saat dia tegak lurus sama pintunya. Pas kata ke sini, yang ada jadi susah banget kebuka kan? Torkanya sedikit, momennya sedikit. Kalau Raska tarik ke sini kayak begini, torkanya juga sedikit. Paling besar gayanya, torkanya atau momennya itu di saat dia tegak lurus dengan garis ini. Benar gak? Ya. Nah kalau pintunya lebar, torkanya juga gede. Oke? Jadi gaya torka itu terpengaruh dari jaraknya gaya diberikan sama sudutnya. Oke? Di fisika, torka itu sangat penting. Jadi kalau ada gaya kita berikan ke suatu benda yang ada sumbu rotasinya, tercipta momen atau torka. Oke? Yaitu kemampuan benda itu untuk memutar terhadap sumbu itu. Oke? Contoh kayak gini. Kalau saya kasih gaya ke sini, oke? Gaya ini tarikan bumi ke bawah kan? Ya. Tapi karena ada jarak dari sumbu dan dia bisa memutar, itu tercipta gaya torka. Besarnya seberapa? Besarnya itu sebanding dengan jarak antara titik sumbu rotasi ke titik gaya, oke? Dan juga sebanding dengan komponen tegak lurus dari gaya yang diberikan. Kita gambar aja biar nggak susah ya. Oke. Dari dua contoh tadi yang untuk boken dan pintu, semoga kalian sudah bisa paham bahwa kalau ada sumbu rotasi dan diberikan gaya yang jaraknya dari titik sumbu rotasi ke titik gaya adalah D, dan komponen tegak lurus gaya tersebut terhadap garis yang dibentuk oleh sumbu rotasi dan titik gaya adalah Ft, maka besar torka yang terjadi atau momen gaya yang terjadi itu adalah besarnya Ft dikali D. Di dalam fisika, seperti halnya gaya, kalau ada suatu benda yang seimbang atau mencapai equilibriumnya, total gaya dan total torkanya harus sama. Untuk pelajaran fisika SMP, kalian akan banyak sekali diberikan soal untuk meneliti apakah suatu sistem itu torkanya sama atau tidak. Coba kita belajar dari PET. Ada contoh yang menarik. Oke, kita coba pakai GeoGebra untuk gambarkan persamaan yang tadi agar kalian bisa lebih mengerti. Misalnya titik ini adalah titik pusat rotasi atau engselnya, dan sejauh U ada gaya yang bekerja, yaitu gaya beratnya dinyatakan dengan vektor V di sini. Maka besarnya torka atau momen adalah perkalian U dan V. Jadi dalam hal ini adalah jarak titik pusat rotasi ke jarak titik gaya
dikali dengan besar gaya yang tegak lurus dengan garis ini. Ingat, dia harus tegak lurus. Untuk gambar ini, karena memang dia tegak lurus, maka tinggal besarnya U dikali V. Bagaimana seandainya kita menariknya ke arah sini? Apakah masih U kali V? Jawabannya tidak. Kita harus balik ke definisi torka bahwa torka yang terjadi atau momen gaya yang terjadi adalah jarak dari titik pusat rotasi ke titik gaya dikali dengan besarnya gaya yang tegak lurus terhadap garis itu. Jadi besar yang ini. Jadi kalau diketahui panjangnya ini, maka besar yang tegak lurus itu bisa kita ketahui dari besarnya sudut ini. Nanti waktu kalian belajar di SMA, kalian belajar trigonometri, baru kita akan membahas mengenai rumusannya jika ada sudut terhadap garis. Untuk sekarang, untuk SMP kelas 2 dan kelas 3 biasanya kalian diberikan torka di mana gayanya tegak lurus. Nanti kalian akan pelajari besar torka itu adalah panjang jarak dari titik pusat ke titik gaya dikali dengan sinus dari sudut yang terbentuk antara garis ini dan garis gaya. Oke, coba kita lihat pad. Di sini ada game sederhana. Misalnya ada timbangan seperti ini. Ini mainan yang sering kalian mainkan waktu kecil. Kita hilangkan penyangganya. Kalau tidak ada beban karena sisi kiri dan kanan sama, maka dia akan seimbang. Bagaimana kalau kita letakkan satu beban di sebelah kanan? Dia akan jatuh ke kanan. Kalau kita tambahkan beban yang sama beratnya ke sebelah kiri, dia akan kembali seimbang. Bagaimana seandainya yang ini kita letakkan lebih jauh? Padahal beratnya sama. Kenapa dia jatuh ke kiri? Kalau yang sebelah kanan kita taruh di tempat yang lebih jauh, kenapa dia muter ke kanan? Kalau kita letakkan di posisi yang sama, jaraknya dari titik sumbu ke titik pusat gaya, yaitu yang ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri, ternyata dia seimbang. Itulah yang disebut torka. Kondisi seperti ini torkanya seimbang. Coba hitung panjang dari titik pusat ke beban sebelah kanan dan panjang dari titik pusat ke beban sebelah kiri. Coba kita pasang alat ukur. Panjangnya 1,5 meter ke kanan, 1,5 meter ke kiri, bebannya sama kalau dikalikan 7,5 yang untuk sebelah kanan, 7,5 untuk yang sebelah kiri. Artinya seimbang. Tapi kalau yang sebelah kanan kita letakkan lebih dekat, torkanya tidak seimbang. Torka yang sebelah kiri lebih besar, maka dia akan jatuh ke sebelah kiri. Kalau kita letakkan yang sebelah kanan lebih jauh, torka yang kanan akan lebih besar dan dia jatuh ke sebelah kanan. Kenapa? Karena perhitungan torka tadi, rumus dari torka adalah jarak dari titik sumbu rotasi ke titik pusat gaya, yaitu di sini 1 dikali dengan beratnya 5, begitupun yang sebelah kiri 1 dikali 5. Nilainya harus sama. Kalau tidak sama, dia tidak akan seimbang. Di dalam fisika, untuk mencapai keseimbangan suatu sistem itu harus torkanya sama. Kita coba lihat contoh yang lain. Coba kita taruh 20 kg di sebelah kanan. Kita kasih pengukur ya, 20 kg pada jarak 1. Setelah itu kita taruh 10 kg di jarak 1. Dia belum seimbang. Bagaimana caranya membuat dia seimbang? Torkanya harus sama. 1 dikali 20 di sebelah kanan sama dengan 20, maka kita harus meletakkan yang 10 kg ke 2 supaya perkaliannya juga 20 dan nilai torkanya sama. Oke, bagaimana kalau kita tambahin beban di sebelah sini? Torka sebelah kiri akan lebih besar. Coba kita main game. Untuk menguji pemahaman, kita coba pasang hitungannya 0,75 di 15 kg di 0,75 meter. Kalau 15 kg di sebelah kanan kita harus letakkan di posisi yang sama. Oke, benar. Next, ada 15 kg di 0,5, kalau dikaliin hasilnya 7,5.
Sebelah kanan ada 0,5 dikali 5, hasilnya 2,5. Artinya dia akan bergerak ke sebelah kiri. Oke, kita coba lagi. Ada 20 kg di 0,75. Untuk dia seimbang, kita harus letakkan di mana? Coba hitung. 20 dikali 0,75 itu sama dengan 15. Artinya kita harus pasang dia di 10 kg di 1,5. Coba kita cek hasilnya. Oke, benar. Sebelum kita akhiri mengenai momen gaya atau torka, itu ada satu konsep yang harus kalian ngerti mengenai pusat massa. Apa itu pusat massa? Ini bukunya Raffi ya. Kamu bisa cari nggak satu titik di mana dia seimbang? Bisa. Ya. Bisa semuanya. Artinya di titik ini kira-kira semua massa itu kan sebenarnya kerapatan materi di dalam buku ini ya. Iya. Jadi di titik ini itu sepertinya semuanya ngumpul di situ. Setiap benda pasti ada titik pusat massanya. Di saat dia seimbang ya jadinya. Ini tadi kita udah tahu kan? Nih. Di sini misalnya kan. Nanti kamu coba main-main. Semua benda, apapun bentuknya, itu pasti kita bisa cari titik pusat massanya. Coba bayangkan piramida. Kira-kira di mana titik massanya? Kerucut. Kan bentuknya kerucut kan, nggak mungkin titiknya di atas mendekati ujung kerucut, nggak mungkin juga paling bawah, satu titik di tengah, ya kan? Kalau bola di pusatnya, ya nggak? Ya. Kalau segi empat di potongan diagonalnya. Kalau segitiga Di titik. segitiga. Tarik garis titiknya yang tegak lurus ke semua sisinya. Di tempat perpotongannya itu di tengah. Ya. Biasanya kalau di SMP itu bakal ditanya ada gambar titik massanya di mana. Bahkan main-main sama pad ya di laptop atau di PC.